Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah yang luar biasa. Kita persiapkan hati kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ora pastikan alam latakiara lapasyakara. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan, saat kami datang kepada Engkau, kami memuji, memuliakan Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami. Tuhan, apa menjadi kerinduan kami adalah kerinduan-Mu juga. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menghampiri takhta kemuliaan dengan pujian penyembahan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Langit dan bumi memuji Engkau, langit dan bumi menyembah Engkau. Begitu hati kami Tuhan, kami rindu menyembah Engkau. Mari Bapak Yesus, beracarlah Engkau dari awal sampai selesainya dalam ibadah ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita satukan hati, kita bersama-sama memujikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ya, yuk kita bangkit berdiri. Dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Jadi buka hati saudara, kita berseru dan bertepuk tangan. Kita ulangi dari awal. Yuk, ada semangat.
pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan segalanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Sekali lagi, ku puji, ku sembah, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sorak-sorak. Amin. Yes. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Langit dan bumi menyembah Engkau. Saat tibanya Tuhan, kami ingin terus masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu. Biar awan kemuliaan itu terus ada dalam kehidupan kami. Kami mau sujud menyembah kepadamu Tuhan. Shikara bara labara laba syara labara laba laba laba. Ora basikara laba 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 sikara laba 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 laba. Oh, haleluya. Syara laba 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 laba. Kami siapkan hati kami Bapa, kami mau menyembah-Mu.
saudara, pujikan pujian dari awal. Rasakan hadirat Tuhan. Langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Amin, kami percaya, kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah, memusuhkan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, 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 nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Bila kita katakan nyanyi kudus, Nyanyi kudus, kudus, kuduslah Allah Maha Kuasa. Yesus, Engkau kudus. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Segala bahasa kami yang kita sembah saat ini adalah Allah yang sembah Dia. kita datang dalam kerendahan. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang kami sembah. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, sembah Dia, Kita buka sembah sembah Yesus. Haleluya. Sembah Dia, sembah Yesus. Mari saudara, puji sembah Dia. Saat ini Tuhan rindu saudara dan saya memuji
Jamah kami Yesus, jamah kami. Oh, buka hatimu, biarkan Roh Kudus masuk dalam hatimu, biarkan Roh Kudus memuji memuliakan Tuhan bersama-sama denganmu. Sembah Dia. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita tengah-tengah wajah kita ke atas. Jangan dia merunduk. Kita pandang Dia. Yes. Lebih besar dari segala pergumulan setiap. Haleluya. Ketika kita menyembah, Yes. situ berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan bagi setiap Amin. kita. Amin. Kita tidak perlu meminta, kita tidak perlu berdoa terlalu berat, Yes. karena di mana kita bertemu dengan Tuhan, Yesus. itu adalah perjumpaan yang luar biasa. Amin. Amin. Jangan sampai Tuhan bilang kepada kita, engkau terlalu jauh nak kepadaku. Tuhan menunggu setiap kita datang kepadanya. Mari kita katakan dengan lembut. Dengan lembut saja kita katakan. Ya di kudus. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyiku. Ini nyanyian umatmu di tempat ini ya Tuhan. Kuduslah
ada aktivitas lain selain menyembah. Amin. Saat ini kita umat-umat pilihan. Kita belajar menyembah terus sembah Dia. Haleluya. Karena di surga hanya ada penyembahan saja, sembah Dia. Yang tidak berbahasa roh, tidak berbahasa roh bersama. Kita sembah, kita bangun Tuhan kita dengan Tuhan. Oh ya Tiada Allah seperti-Mu, tiada Tuhan yang mulia. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia saudara. Inilah waktunya kita memuji Dia. Inilah waktunya kita menyembah dengan segenap hati. nikmati hati-hatinya. Nikmati lawatan yang malam hari ini. Selamat umat-Mu Tuhan. Selamat setiap mereka. Engkau mengerti sampai pada kedalaman hati setiap jemaat-Mu. Setiap umat-Mu yang berseru mau mendengar. Setiap mereka berseru dalam nama-Mu. Engkau menjawab mereka. Secara lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa, secara lapa-secara lapa-lapa-lapa-lapa. Oh, lapa-secara, secara lapa-lapa-lapa-lapa. Saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam pujian dan penyembahan ini. Kita pujikan, sing haleluya. Silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Ora basikara la pasyakara la pasyakara la pasyakara. Ora basikara la pasyakara. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing
nyanyikan pujian ini dari awal. Mari kita pujikan bersama-sama. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Nyanyikan pujian ini. Inilah hati kami Tuhan. Kami rindu memujikan, membesarkan nama-Mu. Engkaulah kemuliaan itu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Engkau Yesus yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat kami memujikan Engkau, memuliakan Engkau. Oh Yesus, Engkau disenangkan. Engkau Tuhan mendengar seluruh doa kami. Oh Rabasyikara laba 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 laba. Apa yang menjadi beban kehidupan dalam kehidupan saudara saat ini, berserulah kepadanya. Pujilah Dia, sembah Dia. Jesus. Yes, haleluya. Ora masya kalapata kira lapasi kalapara lapasi kalapa. Haleluya. Sudah lama-lama syara lama-lama. Yes, haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau ada di tempat ini. Engkau melawat umat-Mu. Engkau mendengar seru doa setiap kami. Dan kami terlalu yakin percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih itu. Engkau menjamah setiap kami Bapak. Shikara pala 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 pala. Shikara pala 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 shikara pala pala. Tuhan,
ini umat-Mu, kami ini anak-anak-Mu. Kami mau berjalan seirama dengan-Mu Bapa. Uraba sigara lapa syara lapa. Sigara lapa syara lapa. Uraba syara lapa syara lapa. Keintiman
belajar mengerti perasaan Tuhan, mengerti hati Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Setiap panggilan Tuhan harus kita respon dengan baik. Kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Kita merespon panggilan Tuhan. Bahkan kita bisa berjalan seirama dengan hatinya. Memang hal itu tidak mudah, saudara. Tapi saat saudara dan saya duduk diam, saat kita berdoa, saat kita memuji, menyembah, saudara akan merasakan hati Tuhan, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan selalu dan selalu untuk kita. Orang masyarakat lapa-lapa, Tuhan mengerti saudara. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya rasakan hari-hari ini. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan saudara. Tuhan mengerti sampai pada kedalaman hati setiap kita. Mari kita belajar mengerti hati Tuhan, mengerti perasaan Tuhan. Tuhan hanya ingin dan rindu saudara mengerti, saudara tahu isi hati Tuhan. Tuhan rindu saudara untuk setiap kita umat yang memuji, memuliakan Engkau, berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, sehingga Tuhan katakan, "Nak, Engkau telah mengerti, Engkau telah memahami hatiku." Saat kita mengerti dan memahami hati Tuhan, waktu saudara berdoa, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Mari saudara, responi panggilan Tuhan, responi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Sigara laba sigara. Yes, semuanya dipuji Rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ulangi dari awal. Tuhan, ku berikan semua yang ada dalam hati kami. Memuji warna kami serahkan kepadamu. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaan Bapa. Ajari kami mengerti dengan jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti dengan jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Sekarang laba. Kita pujikan dari awal pujian ini. Ungkapkan isi hati
saudara dan saya. Sekarang lapa. Aku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu, Yesus. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungku. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Haleluya. Saudara, mulai hari ini ambil komitmen bahwa hidup saudara dan saya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Masa depan saudara ada dalam tangan Tuhan. Dengar panggilannya, dengar panggilannya. Saudara dan saya adalah milik kepunyaannya. Kita harus berjalan bersama dengan Dia. Kita berjalan seirama dengan Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini, agar kita mengerti betapa Tuhan mencintai saudara dan saya. Tidak ada Allah Tuhan seperti Dia. Dia mengerti saudara. Dia mengerti hatimu dan hatiku. Dia tahu saudara apa yang menjadi kerinduan setiap kita. Orang masyarakat lapatah kilapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Saudara. Mari ayo kita angkat kedua tangan kita kembali kepada Tuhan. Kita responi hadirat Tuhan malam hari ini. Tuhan hadir ketika hati kita terbuka untuk Dia. Yes. Bukan Tuhan hadir Yes. ketika ada WL yang luar biasa, ketika ada musik yang luar biasa, ketika ada gereja yang megah. Tuhan hadir ketika hati kita terbuka untuk Dia. Kita responi panggilan Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Karena masih ada ya. Yes. Ya masih ya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Secara lawas. Orang masyarakat. Terima kasih Tuhan. Jesus. Tuhan hadir di tempat ini. Jangan ada yang berdiam diri. Secara lawas. Segala
setiap kita. Amin. Pujikan pujian ini bukan karena kita hafal, tapi kita rindu dengan haus akan Tuhan. Dia pujikan dengan lembut. Saat ini yang kita jauh dengan Tuhan, malam hari ini Tuhan mau panggil setiap nama-nama kita, karena Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Ayo sekali lagi dengan lembut sekali. Panggilan Tuhan, katakan, ku jawab ya, ya kami Tuhan. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Ya dari awal katakan bersama. Dengar dia panggil nama saya. Buka hati, buka hati. Dengar dia panggil namamu. Responi panggilan Tuhan malam hari ini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Yuk kita jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ayo angkat tangan kita balik. Serahkan wajah kita menerima kuasa daripada Tuhan. Yes, haleluya. Dan kita katakan, kalau kita ada responi Tuhan, kita katakan dengan iman. Kita katakan dengan iman. Yes, Oh, haleluya. ya Allah, masihkan ya Allah, ya Allah. Percaya. Ya, imani, ini imani. Berkat-Mu atasku. Amin, amin. Yes. Ketika kita respon Tuhan, Tuhan akan merespon dengan kita. Iya. Saya merasakan panggilannya sangat kuat di tempat ini. Yes.
Hari ini Tuhan, semua janji-Mu Engkau genapi dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami sudah menyenangkan hati-Mu, dan Engkau berkata, mari aku memberikan Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Hari ini kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Berbicara Kau bagi setiap kami. Kami siap mendengar, kami siap menjadi pelaku firman, dan kami siapkan hati kami untuk taburan firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Semua diberkati hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Haleluya. Saudara, ada sukacita. Hari ini janji Tuhan tergenapi loh. Saya waktu nyanyi di tempat ini, saya melihat sebuah tangan yang luar biasa. Tangan yang berlubang paku. Dia datang menghampiri saudara. Ada di tempat ini beberapa yang Tuhan hampiri. Di tempat ini ada beberapa yang Tuhan katakan, hari ini aku mendengar seruanmu. Hari ini aku mendengar engkau berdoa memanggil aku. Dan percaya saudara, bahwa hidup saudara dan hidup saya terus di dalam tangan Tuhan. Kita belajar berkata kepada Tuhan bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Tidak ada dusta di antara kita. Amin. Tidak ada dusta di antara saudara dan Tuhan. Artinya hidup saudara dan hidup saya di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan rahasiakan, dan tidak ada sesuatu yang dapat kita rahasiakan di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang kisah para rasul ya. 5 ayat 1. Kisah para rasul 5 ayat 1. Bisa dibukakan saya? Ya. Saudara, tentang Ananias dan Safira. Kenapa kok hari ini saya dapat sesuatu yang luar biasa ya? Tuhan ngomong sore tadi, tidak ada dusta di antara kita. Wow, keren ya. Terus saya cari firman-Nya. Apa ya yang dimaksudkan tidak ada dusta di antara kita? Tuhan mengatakan tidak ada dusta di antara kita, antara Tuhan dan saudara. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. Tuhan tahu segala sesuatunya. Karena apa saudara? CCTV Tuhan 24 jam dalam hidup saudara dan saya. Mungkin orang lain nggak tahu, mungkin dunia tidak mengenal, mungkin dunia tidak mengerti. Tapi Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Dia omnipresent. Amin. Amin saudara. Kita akan baca 1 sampai 11 ini ayatnya. Saya baru dapat saudara ini. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual tanah. Next. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini cerita Ananias dan Safira itu menjual sebidang tanah, saudara. Sebidang tanah itu milik mereka berdua. Tidak ada yang tahu seberapa harganya dia jual. Tuhan tahu, saudara. Next. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai siapa? Allah. Next. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya.
Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Next. Yang keenam. Ya. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Terus 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Next. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Bohong gak saudara? Dia tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Suaminya sudah meninggal karena dia sudah berbohong. Dan ini dia lakukan juga. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Baru mau apa? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Next, terakhir. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, jika saudara dan saya mendengar atau membaca tentang firman ini, sungguh Tuhan tidak mau saudara melakukan sesuatu dengan pikiran saudara. Tuhan itu Allah yang kaya loh saudara. Tuhan tidak butuh uang saudara. Amin. Tuhan tidak perlu uang saudara. Surga itu loh, semua dari emas. Jangan bangga saat ini jika saudara diberkati Tuhan. Zaman dulu saudara, zaman mama saya, kalau giginya dari emas itu bangga, betul nggak? Karena mama saya juga pakai begitu. Gigi diam-diam dikasih tambal emas saudara. Tambah lama tambah habis saudara. Manusia boleh berbangga dengan apa yang didapati di dunia ini. Surga itu emas saudara, lantai emas, jalan ini emas saudara. Saudara bangga dengan apa yang saudara punya hari ini. Salah besar. Makanya Tuhan ngomong apa? Tidak ada dusta di antara kita. Apa yang saudara perkatakan, Tuhan itu lebih tahu daripada saudara. Sampai pada kedalaman hati saudara dan saya, Tuhan mengerti. Amin saudara. Dulu saya sering bernasar sama Tuhan. Tuhan, kalau aku diberkati, aku akan begini, begitu, begini. Terlalu banyak yang saya nasarkan. Sampai suatu saat hamba Tuhan mengatakan kepada saya, engkau telah bernasar kepada Tuhan. Satu yang belum kau lakukan. Saya korek saudara. Apa yang belum saya lakukan? Perasaan saya sudah memberikan semua. Saya memberikan dengan hati saya. Tapi Tuhan berkata, tidak anakku. Ada satu hal yang belum kau lakukan. Saya bertanya apa Tuhan yang belum saya lakukan. Dan berjalannya waktu saudara, saya baru mengingat bahwa saya berjanji untuk apa saudara? Datang ke rumah hamba Tuhan itu untuk memberkati, memberikan sesuatu. Tapi saya lupa karena saya terlalu banyak bernasar. Makanya saudara saya ingatkan, jangan banyak nasar saudara. Kalau sudah dapat, biar engkau berjanji dalam dirimu sendiri. Tidak perlu kalau zaman sekarang berkoar-koar. Tuhan tidak suka. Saya teringat waktu itu, apa ya Tuhan, apa ya? Ternyata Tuhan ingatkan satu persatu. Dan saya mulai minta ampun Tuhan. Saya mau memberikan. Saya ngomong sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku telah bersalah. Aku telah bersalah. Hari ini aku mau melakukan bagianku. Saudara, jika saudara hari ini diberkati Tuhan, saudara mengucap syukur. Saudara itu melakukan apa yang saudara harus lakukan. Tuhan itu memberikan apa yang saudara minta. Awal dulu saudara, 8 tahun yang lalu, nggak tahu saya kok diingatkan Tuhan. Waktu pertama kali tempat ini ada saudara, panjangnya cuma sekitar dari sini sampai tiang itu saudara.
Terus Tuhan ngomong, perbesar anakku, perbesar anakku. Akhirnya oke, saya perlebar. Ini tempat sudah 4 kali saya lebarkan, saya perpanjang saudara. Waktu itu saya nggak terlalu banyak dana. Saya rindu tempat ini diperindah. Saya waktu itu masih keliling, saya masih kanvasan. Saya mampir di toko pelanggan saya yang jual karpet. Saya ngomong gini, iseng waktu itu, Tuhan, kalau aku beli karpet gini kan enak ya Tuhan, ya bagus loh Tuhan. Harganya loh murah saudara. Karpetnya masih saya simpen di gudang. Per meter cuma 35.000 waktu itu. Saya senang saudara, saya beli karpet itu. Begitu sampai di tempat ini, sekitar jam 6, jam 7 malam, saya ngomong sama pegawai saya, cepat gelar tempat ini, di tempat ini. Digelar saudara, digelar itu merah saudara. Wih, karpet merah saudara. Terus saya duduk di ujung sini saudara, saya duduk di ujung ini. Saya melihat gini, Tuhan, cuma 35.000 Tuhan. Kalau nanti aku punya berkat, aku mau belikan yang lebih baik lagi. Saudara, apa yang saya dengar waktu itu? Tuhan berbicara apa? Ini saksinya saudara. Tuhan ngomong gini, nah, aku bersyukur. Aku bersyukur nak. Terima kasih. Ini rumahku, engkau perindah seperti ini. Wow, saya langsung nangis depan sini saudara. Saya ngomong, Tuhan Yesus, hanya 35.000 per meter, tapi kau mengatakan engkau senang. Betapa saya menangis waktu itu saudara. Saya ngomong dan berjanji, Tuhan, kalau hari ini aku cuma membelikan 35.000 per meter Tuhan, jika engkau memberkati aku akan membelikan yang terbaik. Ini belum ada saudara. Ini gak ada, ini gak ada. Cuma di sini saudara. Waktu saya bernasar, tidak ada dusta di antara kita. Apa yang ada dalam hati saya, Tuhan tahu. Apa yang ada dalam kerinduan saya, Tuhan mengerti saudara. 35.000 saudara, Tuhan senang. Saya tidak ngomong begini, Tuhan tak belikan loh ini 50.000 per meter. No. Saya tidak mau terjebak dengan situasi keadaan yang menyakiti hati Tuhan. Ananias dan Safira, dia menjual sebidang tanahnya. Itu miliknya sendiri. Kenapa dia harus berbohong? Tuhan tidak meminta uangnya. Betul saudara? Apakah Tuhan waktu Ananias dan Safira menjual itu Tuhan ngomong gini, 1/10 bagianku loh? No. Semua itu timbul dari hati saudara dan saya. Memberi yang terbaik untuk Tuhan itu bukan berarti Tuhan yang ngomong gini, kamu sudah aku berkati 10%-nya untuk aku. No. Tapi waktu saudara memberikan haknya Tuhan, saudara akan dilipat kali ganda. Saya tidak meminta kok saudara. Saya cuma ngomong, Tuhan, jika engkau memberkati aku akan memberikan yang terbaik. Dan itu tidak langsung terjadi setahun 2 tahun saudara. Saya juga jebol ini dulu. Saya ngomong, Tuhan gak punya dana, Tuhan aku gak punya duit. Tapi Tuhan ngomong, melangkah bersama dengan aku. Dan terjadilah saudara, mimbar ini saudara. Dulu mimbarnya tuh di sini saudara. Saya lebarkan. Terus saya lebarkan lagi sampai di sini. Dari panjang depan sampai ke sini sekitar 14 meter saudara. Jangan dipikir waktu saya membangun ini nggak ada masalah. Mobil saya kecelakaan di jalan tol. Saya cuma ditelepon sama pegawai saya dan sama sopir. Ibu, saya kecelakaan. Darah Yesus saya bilang itu. Saya tanya, kamu nggak apa-apa? Saya nggak tanya mobil saya loh saudara. Padahal mobil saya penuh dengan barang. Saya cuma ngomong gini, Anton, kamu nggak apa-apa? Tidak bu, saya tidak apa-apa. Ibu aja meluncur ke tempat saya ke sana saudara. Dan saya berantem dengan sopir truk dan polisi saudara. Saya mengalami masalah musibah, saya ditekan untuk mengeluarkan 1 orang. Mobil saya 1 juta. Mobil yang nabrak truk itu minta 1 juta ke saya. Oh saya marah saudara. Saya gebrak itu meja polisi. Saya tidak takut, saya benar kok saudara. Saya telepon teman-teman saya. Waktu itu saudara, saya telepon, gimana Pak gini? Sudah Vi, jangan takut, teruskan. Wah, saya dapat backing saudara. Saya ribut di rumah di kantor polisi saudara, di Warus itu. Akhirnya polisi ngomong sama saya,
Kamu berani dengan aparat. Loh, selama saya nggak salah, saya berani. Dan terjadilah waktu itu pertengkaran, saudara. Sampai saya akhirnya mengancam, Bapak alamatnya di mana, tugasnya di mana, minta hari ini dipindah atau besok pagi dipindah. Dan itu terjadi sekitar 8 tahun yang lalu, saudara. 10 tahun yang lalu. Saya merasa, saudara, saya nggak salah. Dan waktu saya di dalam Tuhan katakan, no, bukan begitu. Tunjukkan kasih. Engkau salah, nggak salah, tunjukkan kasih-Mu. Saya mau belajar, saudara. Saya mau belajar memberikan yang terbaik dalam hidup saya untuk Tuhan. Saya mau memberikan apa yang Tuhan mau. Makanya lagunya tadi, aku ini mendengar panggilan Tuhan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan saya mau berjalan seirama dengan Tuhan. Hal itu tidak mudah, saudara. Banyak masalah yang menghadap. Banyak masalah yang saudara dan saya akan hadapi nanti. Tapi waktu saudara menyerahkan hidup ini kepada Tuhan dan percaya, saudara akan jadi pemenang. Tuhan tidak meminta sesuatu yang lebih dari hidup saudara. Tuhan tidak pernah meminta kepada Ananias dan Safira. Tapi Tuhan mau ngomong begini loh, saudara. Intinya tidak ada dusta, itu begini. Kamu melakukan apa Tuhan tahu. Saudara melakukan sesuatu bukan berarti Tuhan itu diam tidak tahu. CCTV Tuhan 24 jam dalam hidup saudara dan saya. Saat saudara ke kiri, ke kanan, saudara ngomong sama suami atau istri, aku enggak, aku ke sana, aku enggak belanja, tapi saudara, Tuhan Yesus tahu. Apa sih yang kurang dari Tuhan? Nyawanya saja diberikan buat saudara dan saya. Apalagi berkat, saudara. Jangan takut. Amin, saudara. Berkat itu Tuhan yang ngatur. Hari ini kami berdua adalah hamba Tuhan, 100% hamba Tuhan. Tapi hidup kami dipelihara Tuhan. Saudara, bukan sesuatu yang harus kami banggakan. Kami punya tempat ini. No. Saya tidak punya hak di tempat ini. Setiap kami melangkah, kami percaya dan berkatakan Tuhan ini milikmu. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu saya sudah melebarkan ini, saya duduk di sini, saudara. Tuhan, kalau karpet merah ini gak matching ya Tuhan ya. Saya mau lebih baik. Saya mulai tanya, saudara, per meternya berapa? 2 juta. Wow. Saya ngomong, benar lagi 2 juta. Saya ngomong, ukur tempat saya sekitar 14 meter. Duitnya siapa? Saya ditawar-menawar. Dan saya beli karpet ini. Saya pasang peredam ini. Ini bukan duit saya, duitnya Tuhan Yesus. Saya pasang ini, saudara. Pas Natal kemarin, saya pasang ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya tidak meminta lebih. Hanya satu Tuhan. Agar namamu dipermuliakan. Tempat ini sudah terjadi, saudara. Terpasang sudah. Duitnya siapa? Tuhan Yesus. Saya beli karpet. Duitnya siapa? Tuhan Yesus. Saya ini gak bekerja, saudara. Hidup saya cuma melayani Tuhan. Saya ketemu orang, saya doakan selesai, say thank you. Terus saya ngomong, loh kok say thank you? Enggak, saudara. Saya ngomong, say thank you. Saya diberkati. Di bumi, di surga, saya menumpuk harta. Saya tidak pernah minta, saudara. Saya cuma mengatakan, Tuhan, jadi seperti kehendak-Mu. Doa saya tutup selalu dengan apa? Jadi seperti kehendak-Mu. Dan hari ini, saudara, kalau tempat itu bisa roboh begitu, saya ngomong sama Fani. Fani sudah ngomong begini, C duit sopo. Saya ngomong cuma sabar. Tuhan itu adalah Allah. Dia Yesus. Dia pemilik langit dan seluruh isinya. Bumi ini pijakannya. Bumi ini miliknya. Saudara, apa yang terjadi? Saya dengan iman, saudara, mengerjakan itu meskipun pelan-pelan, saudara. Dan sampai hari ini, saudara, kalau saudara lihat masih ada tumpukan pasir, ada kayu. Saya cuma ngomong, Tuhan, jadilah seperti kehendak-Mu. Dan saya yakin, saudara, pada saatnya tukang datang, uangnya pasti Tuhan siapkan. Karena saya mengatakan, inilah aku Tuhan. Tidak ada sesuatu yang aku sembunyikan di dalam hidupku. Apa yang aku punya itu punyamu. Apa yang kau punya itu punyaku. Tidak ada dusta di antara kita. Saudara harus punya iman begitu. Lakukan bagianmu. Tuhan pasti melakukan bagianmu. Saudara tidak perlu takut akan hidup ini. Apa yang enggak kau makan, pakai, minum, Tuhan sudah siapkan. Setiap hari, saudara, saya tetap makan. Ya, maaf Bayu,
Saya sudah mulai start puasanya kemarin. Saya sudah curi start saudara, 40 hari. Tanggal 1 sampai 40 hari ke depan. Saya mengundang untuk setiap saudara yang ada tempat ini ambil bagian berdoa puasa. Kenapa? Tuhan punya pesan buat saudara dan saya. Waktu bayi ngomong, "C, kita berpuasa." Tuhan sudah berkata dengan saya seminggu sebelumnya. Tuhan ngomong gini, "Kalau engkau dulu 3,5 tahun bisa berpuasa, hari ini aku minta engkau berpuasa lagi." Saya ngomong, "Tuhan, jangan 3,5 tahun ya." Enggak, 40 hari saudara. Kita akan buka puasa bersama setiap hari Selasa. Selasa saudara, kita akan berbuka puasa setiap hari Selasa di tempat ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan dan kita buka puasa dulu. Kita buka bersama, terus kita akan menyembah sebentar, memuji Tuhan. Nanti kita akan mendengar apa yang Tuhan perkatakan untuk tahun 2020 menjelang 2021. Karena banyak hal yang terjadi dan semua yang terjadi di luar sana Tuhan sudah memberitahu. Bencana demi bencana, pulau akan hilang, apa semuanya Tuhan sudah berbicara. Bahkan di tahun 2020 awal, waktu kami berdoa, kami tim pendoa berdoa, Tuhan sudah berbicara banyak saudara, tentang gempa di mana, Jakarta, di Bogor, di mana. Tuhan sudah berbicara dan hari ini Tuhan minta setiap kita mau ambil bagian 40 hari. Mulai tanggal 1. Tapi maaf, saya sudah start dulu mulai kemarin. Tapi puji Tuhan saudara, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Bicara dengan Tuhan, katakan, "Tuhan, inilah aku. Apa yang aku punya, aku miliki hari ini, berkat yang aku terima, itu semua daripadamu. Bukan karena kuat gagahku Tuhan. Kita semua ini milik Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kita nggak boleh mendustai Allah Roh Kudus. Apa yang kita lakukan hari ini, Tuhan semua sudah tahu. Bahkan 10 langkah ke depan, saudara, Tuhan mengerti. Amin. Jadi paham saudara, tidak ada dusta di antara kita. Paham ya saudara ya? Saya mau jemaat di tempat ini, kerohaniannya semakin hari meningkat, next level. Bukan seperti bayi, seperti anak-anak, tapi bertumbuh dewasa. Supaya apa? Waktu saudara dan saya menghadapi sesuatu yang tidak enak, saudara dan saya tetap kuat. Waktu saudara menghadapi badai kehidupan ini, saudara tetap berdiri teguh. Waktu gelombang datang menghampiri saudara, Tuhan tetap ada bersama dengan saudara. Tuhan kalau ngomong sama saya begini saudara, badai kehidupan, proses kehidupan itu hanya datang untuk mampir. Wow, keren loh saudara. Saya waktu itu berdoa berapa tahun yang lalu, Tuhan ngomong begitu. Badai kehidupan, masalahmu itu datang, prosesmu itu datang, itu hanya mampir. Dia tidak menetap dalam hidupmu dan hidupku. Dia hanya mampir. Tergantung iman saudara dan saya. Maukah kita terus berpacu? Maukah kita terus berjuang bersama Tuhan? Atau cuma gini, Tuhan Yesus, kenapa semua terjadi? Melo saudara. Bukan suatu jawaban anak Tuhan. Waktu badai datang, saudara dan saya kuat. Waktu badai menghadap, saudara dan saya tetap teguh berdiri dan percaya kita akan melewatinya dan kemenangan itu ada di depan saudara dan saya. Ayo saudara. Bukan sesuatu yang kebetulan saudara. Tuhan mengingatkan saya kembali tentang tidak ada dusta di antara kita ini saudara. Tuhan mengingatkan dengan jelas, apa yang kau perkatakan, apa yang kau sudah janjikan kepadaku, lakukan. Saya sudah bernasar saudara saat ini. Saya bernasar memang saudara. Ada sesuatu yang akan saya berikan kepada Tuhan. Bukan cuma tubuh jiwa roh saya. Ada sesuatu yang saya mau berikan kepada Tuhan. Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Dan saya yakin dan percaya, tidak lama hal itu akan terjadi. Saya sedang berdoa. Saya sedang memohon kepada Tuhan. Tuhan, singkapkan semua. Tuhan, berikan apa yang aku mau dan aku minta, tapi biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Saya tidak mau terjebak dalam kedustaan saya, terjebak di dalam lingkaran setan yang membuat saya tidak bisa bergerak. Ananias dan Safira tidak bisa bergerak.
Waktu dia berkata, ya cuman ini yang aku punya, ya cuman ini hasilnya, maka matilah dia. Mungkin saudara dan saya hari ini nggak mati, saudara, secara jasmani, tapi rohani saudara mati. Hubungan saudara dengan Tuhan putus. Hubungan saudara dengan Tuhan tidak ada dan tidak indah lagi, saudara. Ya, mari saudara kita belajar dari peristiwa ini yang Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya. Hari ini kita mulai menyadari apa yang menjadi hak Tuhan, kita wajib mengembalikan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, biarlah kita mengembalikan. Ya, bukan begini saudara. Aku pasti ngasih Tuhan kok. Aku pasti memberi Tuhan kok. Aku meskipun nggak beribadah, tapi ngasih Tuhan. Tuhan Yesus nggak bisa disogok, saudara. Betul nggak? Tuhan nggak pernah bisa disogok dengan hartamu, uangmu. Tapi Tuhan hanya bisa disogok dengan pujian, penyembahanmu. Yang tulus dari hatimu, maka Tuhan mendengar. Amin, saudara. Amin. Jangan pernah kembali lagi, saudara, seperti Ananias dan Safira ini. Dia adalah anak-anak Tuhan. Dia mengerti kebenaran, tapi dia tidak jujur di hadapan Tuhan. Dia mau seenaknya sendiri. Aku punya kok ini. Umpamanya saudara, saya ngomong ya, aku diberkati 10 juta, tapi Tuhan gak tahu loh, tak sembunyiin aja. Aku 5 juta, mati saudara. Mati saudara. Bukan mati secara jasmani saudara, tapi rohanimu akan mati. Hubunganmu dengan Tuhan tidak seindah dulu, tidak semesra dulu. Amin, saudara. Saudara menyadari bahwa hari ini Tuhan mau menyelidiki hati saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara siap diselidiki Tuhan? Siap? Siapa yang siap diselidiki Tuhan hatinya? Oke? Jangan setengah tiang, saudara. Setengah tiang itu gak enak. Setengah tiang itu udah orang mati, saudara. Ya, ada setengah tiang, ada satu tiang. Di dalam Tuhan tidak ada abu-abu. Ya katakan dia, tidak katakan tidak. Ya, jadi semua mau melakukan apa yang Tuhan mau. Siap diselidiki Tuhan? Amin. Siap? Amin. Siapa yang siap? Bersama Yesus kita akan diselidiki. Kita akan jadi pemenang. Bahkan kita akan menjadi seperti yang Tuhan mau. Oke? Demikian firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita pujikan. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari singer bantu saya. Selidiki Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku.
Inilah kami Tuhan. Selidiki hati kami, hidup kami. Apakah kami berkenan kepadamu? Apakah kami menyenangkan hatimu? Apakah ada dusta di antara kita, Tuhan? Kami mau memberi yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami mau melakukan Tuhan semua untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami bersyukur malam hari Engkau mengingatkan setiap kami untuk kami berkata ya dan tidak. Artinya Tuhan, jika kami melakukan sesuatu yang berkehendak, kami mau melakukan dengan berkata ya Tuhan. Jika itu di luar kehendak-Mu, kami katakan tidak Tuhan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya daripada iblis itu yang Kau katakan Tuhan. Hari ini kami mau melakukan semua untuk hormat kemuliaan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Engkau Allah Roh Kudus, Engkau tidak pernah berhenti untuk berkarya dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Saya minta pengumuman sama doa. Doa kolektor. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa atas teguran demi teguran buat kami semua Bapa. Biar kami tetap teguh untuk berjalan bersama Engkau. Biar kami tetap Engkau selidiki hati kami. Apa yang tersembunyi di dalam kehidupan kami, tidak ada satupun di hadapan-Mu Bapa. Kami mau Bapa untuk terus setia berjalan bersama Engkau. Kami mau Bapa, Kau selalu menegur kami Bapa, sehingga kehidupan kami selalu menyenangkan hati Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami percaya dan sangat yakin sungguh Bapa, Roh-Mu akan berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Isi penuh lagi Bapa bicaranya Bapa. Engkau urapi di dalam setiap pelayanannya Bapa, sehingga di dalam pelayanannya Bapa selalu menyenangkan hati. Amin. Dan banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya. Segala visi-misi yang berasal dari Engkau, biarlah hamba-Mu melakukan sesuai dengan kehendak dan rencana. Amin. Bapa. Amin. Engkau memberikan kekuatan yang baru Bapa di dalam pengembalaan di tempat ini Bapa, sehingga visi misi itu terjadi di dalam Peda Geberia ini Bapa. Dan Engkau memberkati di dalam setiap kehidupannya. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, Engkau telah memenuhinya. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Begitu juga Bapa, Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Bapa. Dan sebentar lagi kami akan memberi persembahan Bapa. Biarlah persembahan ini Bapa untuk pelebaran kerajaan Bapa. Engkau memberikan hikmah bagi yang mengelola keuangan ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya, pengumuman saudara, tanggal 1 November, ya selesai 10 Desember ya, itu doa puasa. Untuk kami awali hari 1 November itu tanggal hari Minggu ya. Hari Minggu. Kita akan buka bersama dulu saudara. Kita awali pertama di tempat ini tanggal 1 November jam 6 sore. Ya. Loh aku gak puasa loh. Tapi puasaku setengah hari, enggak apa-apa. Datang. Kita bukan masalah makan minumnya, tapi masalah kita ini apa? Kita mau berdoa di tempat ini. Amin saudara. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ini untuk 2020 ini, ya. Menjelang 2021. Saudara kalau dengar hari ini ada Gunung Sinabung ya, meletus ya. Enggak usah kaget. Sebentar lagi ada beberapa gunung yang akan meletus. Dan akan terjadi banjir seperti di Bogor kemarin itu. Ini real, Tuhan sudah berbicara.
Jadi saudara ini harus berhati-hati. Jagalah hatimu. Ya. Jaga hatimu saudara. Banyak hal akan terjadi di tahun 2020 ini sampai di bulan Mei. Tuhan berbicara sampai di bulan Mei, ya. Itu akan terjadi banyak gejolak bumi ini saudara. Kalau tahun 2019 lempengan itu berhenti di Pulau Jawa. 2 loh batu itu sedang jalan. Itu saya dikasih tunjuk, diperlihatkan Tuhan 2 loh batu itu berjalan muter gini saudara. Dan itu berhenti persis di Pulau Jawa. Sampai hari ini tetap masih di Pulau Jawa. Berarti di Pulau Jawa ini masih dalam kondisi tanda petik saudara ya. Kita akan berdoa terus supaya nggak terjadi sesuatu yang tidak baik ya di Pulau Jawa. Nanti tanggal beberapa minggu-minggu depan ini nanti akan terjadi banyak hal saudara. Makanya itu kenapa Tuhan berbicara dengan Bayu untuk berpuasa ya. Dan kami berdua ini sudah mau melangkah berpuasa gitu loh. Jadi ada sesuatu, jika kami ini satu roh, kita satu roh, itu pasti loh sama saudara ya. Jadi tanggal 1 November hari Minggu, saudara kalau nggak ada acara, nggak ada kemana-mana, datang ke tempat ke sini, kita akan berbuka puasa, kita awali. Next minggu depannya baru hari Selasa. Gimana saudara? Ada yang mau ikut? Haleluya. Jangan takut saudara. Jangan takut. Kita berpuasa. Kita akan berbuka bersama. Ya, terus seperti biasa awal tanggal berapa itu Jumat pertama perjamuan kudus saudara. Perjamuan kudus nanti saudara ketemu dengan hambanya yang dari surga utara juga. Yang lagi pusat saudara. Surga pusat, saya utara aja. Saya nggak berani pusat. Biar dia yang pegang pusat. Saya yang utara aja. Ya. Perjamuan kudus. Saya utara, Bu Agustin timur selatan. Semua komplit saudara. Utara, barat, timur, selatan nanti ya. Oke. Ya. Jadi setiap jam 6 ya. Setiap Selasa jam 6 itu next ya. Kalau besok kita awali hari Minggu, minggu depannya itu hari Selasa kita berbuka bersama. Supaya saudara merasa, wih banyak koncoy gitu loh ya, berpuasanya ya, nggak sendirian. Jangan khawatir saudara, mungkin hari pertama saudara berat, hari kedua, saya kemarin berat saudara, tapi hari ini sudah biasa saudara. Ya, kedua, ketiga, Tuhan ngomong, kalau kamu dulu 3,5 tahun bisa berpuasa, kenapa sekarang nggak bisa? Oh bisa Tuhan, dalam nama Yesus. Saya ambil waktu saudara. Oke, selesai ya saudara? Oke, kita tutup yuk. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri yuk. Yuk, kita tutup dengan satu pujian. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja. Ayo katakan bersama. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom Shalama. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai. Allah
surga, terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga selesainya malam hari ini Kau di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami, bahkan Kau Tuhan Yesus menegur, mengingatkan kami melalui firman-Mu. Tiba saatnya kami akan kembali pulang ke rumah Tuhan. Biar setiap tangan-tangan yang diangkat ini Tuhan, orang masyikara lapa-lapa menerima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai hari ini, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Engkau dijadikan kepala bukan ekor, engkau naik dan tidak turun. Saat kau mencari, kau mendapatkan. Kau mengetuk pintu, maka pintu dibukakan. Tuhan Allah yang dahsyat memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Setiap orang yang percaya katakan amin. Selamat malam. Ya, selamat malam.